Sebenarnya tugas pendamping persalinan itu apa aja sih yang sekiranya bisa membantu supaya persalinan makin cepat? Halo, selamat datang di Kriwil Lab, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pendamping persalinan untuk membantu supaya persalinan itu kemajuannya jadi lebih cepat gitu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Yuk langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membantu supaya ibu tetap fokus sehingga dapat melakukan nafas relaksasi dalam persalinan. Nah, ketika persalinan karena rasa kontraksi yang kurang nyaman, biasanya ibu jadi susah untuk fokus gitu ya. Jadi biasanya ibu mungkin akan berteriak-teriak atau misalnya jambain suaminya, nyubitin suaminya gitu ya. Apapun karena memang ibu ini tidak fokus atau sulit untuk fokus. Sehingga kadang-kadang apa yang sudah dipelajari ibu ketika masa kehamilan itu blank, hilang semua. Nah, itulah sebabnya kenapa pendamping persalinan itu juga sebenarnya penting untuk ikut-ikut kelas persalinan gitu ya bareng si ibu, supaya nanti ketika ibunya ini blank atau lupa atau nggak ingat apa-apa, suaminya ini atau pendamping persalinannya ini bisa bantu untuk mengingatkan kembali. Nah, kalau pendamping persalinan mengetahui bagaimana sih caranya melakukan nafas relaksasi, bagaimana caranya melakukan nafas tiup gitu ya, tentu saja nantinya pendamping persalinan ini dapat membantu atau memimpin ibu untuk bernafas. Jadi kadang-kadang kan ibunya nggak fokus ya, jadi pendamping persalinan ini bisa kayak, yuk sekarang lihat aku yuk, tatap mata aku. Oke, tatap mata aku, lihat aku, ikutin aku. Ayo, sekarang kita tarik nafas pelan-pelan dari hidung 1, 2, 3, 4, 5. Pinter, yuk sekarang dihembuskan pelan-pelan yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi yuk, tarik nafas lagi. Buang nafas. Nah, ketika si ibu itu melihat pendamping persalinan dan dia tinggal ngikutin aja, alias dia nggak perlu mikir, maka akan lebih mudah untuk ibu melakukan nafas relaksasi atau fokus saat persalinan. Jadi selalu perhatikan supaya ibunya bisa fokus ya. Nah, yang kedua adalah melakukan pijatan-pijatan lembut. Jadi biasanya ketika kontraksi itu rasanya mulai tidak nyaman gitu ya, area punggung, area perut. Kadang-kadang ibu juga karena mungkin tiduran terus gitu ya, kakinya kram-kram atau tubuhnya nggak nyaman. Nah, silakan pendamping persalinan itu melakukan pijatan-pijatan ringan supaya apa ya? Satu, untuk mengurangi keluhan atau rasa nggak nyaman yang mungkin dirasakan oleh ibu, dan yang kedua adalah supaya ibunya jadi rileks dan nyaman. Ketika ibu menjadi rileks dan nyaman, maka hormon oksitosin yang keluar itu akan semakin banyak. Dan ketika hormon oksitosin yang keluar itu semakin banyak, tentunya kontraksinya biasanya akan menjadi lebih bagus dan kemajuan persalinan pun menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan asupan nutrisi ibu. Jadi karena si ibu ini ketika persalinan kadang-kadang udah nggak sempet lah mikirin makan atau minum, udah nggak enak, pengen segera cepet ketemu bayinya, pengen segera mungkin kontraksinya yang kurang nyaman ini berakhir gitu ya. Nah, pendamping persalinan itu penting sekali untuk selalu mengingatkan, mau minum nggak? Atau kalau bibir ibunya udah kelihatan kering gitu, ayo minum dulu, minum dikit sebagai tenaga gitu ya. Atau mungkin bisa juga disuapin cemilan atau makanan gitu. Kenapa? Karena power merupakan salah satu faktor 5P. Jadi kalau misalnya energi ibunya habis gitu ya, atau ibunya lemes karena nggak makan gitu, maka tentu saja ini juga bisa menghambat proses persalinan. Nah, yang selanjutnya, pendamping persalinan bisa membantu untuk melakukan induksi alami supaya kontraksinya itu jadi lebih adekuat lagi, yaitu dengan cara merangsang payudara ibu atau puting ibu gitu ya. Jadi bisa disentuh-sentuh atau misalnya agak dipijit-pijit gitu, karena memang rangsangan pada puting payudara ini dapat menimbulkan kontraksi. Itulah sebabnya kalau misalnya hamil jangan terlalu heboh ketika membersihkan puting payudaranya ya, karena itu bisa menimbulkan kontraksi. Hebohnya atau disentuh-sentuhnya itu saat persalinan saja. Nah, ini bisa dilakukan oleh pendamping persalinan. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam persalinan. Ada beberapa ada beberapa posisi melahirkan yang membutuhkan partner. Jadi kayak misalnya ketika ibunya pengen melahirkan dalam posisi setengah duduk,
maka pasangan itu bisa ada di belakangnya sebagai tempat ibu untuk bersandar gitu, sekalian mungkin merasakan payudaranya juga. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, seperti itu. Jadi harapannya persalinan ini tidak cuma menjadi proses yang dinikmati atau dimiliki oleh ibu, tetapi juga oleh pendamping persalinan. Nah, gimana nih ibu-ibu atau pendamping persalinan yang lagi nonton video ini? Sudah siapkah? Sudah belajarkah? Atau masih ibunya aja yang belajar? Pendamping persalinannya belum? Yuk, masih ada waktu, belajar yuk, supaya nanti bisa mendampingi ibu melahirkan dengan maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Boleh cerita gimana pengalamannya jadi pendamping persalinan, atau gimana nih hebohnya pendamping persalinan saat mendampingi kamu melahirkan, di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!